Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Irwandi dan juga Pak Pandu. Pak Irwandi, ya Pak Irwandi terkait dengan pasar begitu. Tadi Anda sempat mengatakan kita harus menguasai pasar nih agar bisa maksimal batubara kita terserap di dalam negeri. Nah, ini bagaimana strategi untuk pemerintah sendiri melakukan diversifikasi pasar di dalam negeri, Pak? Tadi kan disebut oleh Pak Pandu ini lebih banyak PLN yang menggunakan batubara kita ini. Nah, mungkin ada sektor lain yang bisa memanfaatkan ini? Ya, sebenarnya Pak, yang dimaksud Pak Pandu itu dari porsi misalnya DMO tahun lalu 155 juta ton, itu 90% oleh PLN. Yeah. Namun sepertinya 155 ini nggak tercapai Pak, kemarin baru 120. Nah itu 90% oleh PLN. Mana industri yang lain yang menyerap? Ada tekstil, ada smelter, smelternya Aman, smelternya Pumala, smelternya Vale, itu makan batu bara juga Pak. Nah, tapi jumlahnya sekitar 10% dari kebutuhan domestic market obligation. Nah, yang kedua kalau kita lihat konstelasi kebutuhan batu bara di dunia, ini batu bara kita ini kan sudah terdesak ya Pak ya. Pertama terdesak masalah lingkungan, ya emisi CO2, masalah iklim. Kedua masalah pembiayaan, di mana beberapa bank besar sudah tidak mau membiayai lagi tambang-tambang batu bara, termasuk PLTU batu bara. Nah, ini satu suasana yang sulit. Tetapi di lain pihak, saya mempelajari hasil studi dari McKinsey. McKinsey yang baru saja dikeluarkan. Memang jangan harapkan lagi Eropa. Eropa itu udah berkurang jauh. Yang paling terlambat nanti akan stop batu bara itu adalah Jerman. 2035. Ya mungkin maju ke 2033. Nah, yang lain-lainnya termasuk di luar Asia juga sudah menurun. Nah, di Asia ini Pak, sampai dengan 2040, ya peaknya itu kira-kira di 2027, konsumsinya masih hampir sama. Nah, oleh karena itu, beberapa perusahaan-perusahaan batu bara yang saya tahu di Indonesia itu mencari pasar selain dari Tiongkok dan India, Pak. Nah, ini bukan berarti tertutup. Mereka kadang-kadang dapat. Nah, usaha-usaha seperti ini tetapi memang harus kita sadari, begitu percepatan dari energi baru terbarukan, perkembangannya sangat pesat misalnya dan harganya murah, pasti namanya energi fosil ini akan terdesak. Saya kira demikian Pak. Oke, tanggapan Pak Pandu untuk diversifikasi pasar ini seperti apa strategi dari para pelaku usaha sendiri? Kalau dari sisi diversifikasi pasar kan at the end game-nya domestik nih. Kalau kita dengar baik dari pesan Presiden. Jadi at the end ya kita harus membuat market itu sendiri. Jadi dengan penggunaan hilirisasi karena pertumbuhan ekonomi akan terus ada. Karena kasarnya energi mix yang akan diubah. Jadi diubah dari batu bara menjadi become more gas, more renewable. Jadi tugas kita adalah mengubah penggunaan batu bara itu menjadi yang tadi bahasanya apakah menjadi gasification, itu kan hanya mengubah end produknya. Jadi ya itu yang harus kita lakukan sekarang. Yang udah jelas kok menurut saya ini long term game plan-nya ke sana. Ya, tapi kan itu butuh waktu yang tidak sebentar begitu Pak Pandu. Untuk short term sendiri apa strateginya? Nah, short term-nya kan sekarang kita udah lihat nih dari sisi yang udah disebut kemarin pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia sedang melakukan kerjasama juga di mana Indonesia insya Allah akan difokuskan untuk bisa ekspor langsung ke Cina, ya kan, dibandingkan negara-negara lain karena hubungan yang baik. Ya itu jelas bahwa kita akan diprioritaskan itu bisa melakukan semacam kerjasama bilateral dari sisi B2B. Ya kan, jadi itu salah satu mungkin market yang akan semakin besar buat kita, ya kan. Dan juga hubungan antara Southeast Asia dan North Asia itu kan juga makin besar. Jadi tentu dengan negara-negara seperti Korea dan Jepang itu akan menjadi end market kita. Nah, Indonesia kan tetap eksportir terbesar sekarang ya, walaupun kita secara total mengecil ya tahun ini ya, tapi ini lebih gara-gara global issue, global supply and demand. Tapi yang mungkin agak beda adalah energi source mix-nya, di mana Cina akan makin menjadi semakin dominan. Oke, baik Pak Pandu, tadi Anda menyebutkan masalah roadmap. Ini artinya dari Anda dan juga rekan-rekan pengusaha batubara ini sudah membuat roadmap. Bisa dijelaskan secara singkat ini roadmap-nya seperti apa?
Oh, roadmap-nya sih straightforward karena kita harus memikirkan bagaimana melakukan hilirisasi yang memberikan economic benefit yang terbaik buat negara, kepada stakeholder dan juga kepada para shareholders yang ada di perusahaan masing-masing. Dan untuk itu mungkin diperlukan beberapa hal, yaitu dari sisi peraturan, pelaksanaan peraturan tersebut, dan yang lain-lain, yaitu menyangkut juga fiscal incentive yang mungkin sudah disebut dari tadi. Kurang lebih itu sih. Oke, kalau dari Pak Irwandi sendiri, roadmap pemerintah seperti apa, Pak? Untuk pemanfaatan batu bara mentah ini? Saya pikir yang pertama roadmap-nya itu memang akan bersifat integrasi, Pak. Dari semua roadmap yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kalau buat roadmap jangan panjang-panjang waktunya, Pak. Oke, normalnya idealnya berapa lama, Pak? Jadi tentukan nanti batasnya Kementerian SDM misalnya sampai tahun 2030, jangan sampai 2045, 2050, karena perubahan-perubahan dinamis di dunia batu bara akan terjadi setiap saat. Habis itu koreksi kan bingung kita, Pak. Ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Demikian, Pak. Oke, baik. Terakhir closing statement dari Pak Pandu, kira-kira apa nih masukannya kepada pemerintah agar wacana ini memang diinginkan oleh Presiden ingin cepat begitu, tapi kan harus realistis juga melihat persiapan yang belum maksimal begitu. Apa masukan Anda, Pak Pandu? Jadi mungkin masukannya satu aja, kita find the right equilibrium, balance antara short term needs yang dibutuhkan dan juga medium term needs yang diinginkan oleh pemerintah, di mana kami sebagai pengusaha setuju. Jadi seperti contoh wacana sekarang yang sedang pemikiran untuk peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan royalti atau etc. Coba dicari equilibrium yang pas, ya kan? Di mana angkanya harus pas, di mana angka itu tidak akan mengganggu dari sisi pendapatan perusahaan-perusahaan. Karena at the end of the day, don't forget end game-nya adalah investasi yang menambah. Untuk mendapatkan investasi yang nambah, perusahaannya juga harus bisa jalan terus. Dan mereka harus dikasih insentif untuk bisa berinvestasi. Jadi as simple as that. Dan ya mungkin ya isu-isu yang ada sekarang nih short term, saya nyebutnya short term karena memang sekarang wacananya sedang dibicarakan kan secara hangat di pusat pemerintahan, ya tolong dicari equilibrium yang pas. Itu aja sih. Oke, terakhir dari Pak Irwandi, kira-kira closing statement-nya agar bisa merangkul para pelaku usaha ini bisa bahu-membahu bersama untuk menghentikan ekspor dari batu bara? Ya, kata kuncinya fair dan adil, Pak ya. Fair dan adil. Ya, itu. Jadi pemerintah mau menambah pendapatan negara dari batu bara silakan. Ya. Tetapi ingat apa yang dikatakan Pak Pandu, keseimbangan itu penting. Jangan sampai menaikkan pendapatan negara tetapi mematikan industri batu bara. Itu yang paling berat akibatnya. Jadi memang harus ada istilah bahwa kita fair kepada pemerintah, kita fair kepada industri, dan kita fair kepada masyarakat. Dan adil. Baik, terima kasih Pak Irwandi dan juga Pak Pandu sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami via email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.